52 ayat. Sekarang kita lanjut dengan surat Al-Qalam, jumlah yang sama 52 ayat juga. Al-Haqqah dengan segala macam ceritanya sudah kita bahas sesuai dengan kemampuan kita, dan saya berharap untuk level kita saya rasa itu cukup. Kalau orientasinya adalah memahami kemudian mengamalkan, ya itu sudah cukup. Tinggal diulang-ulang lagi untuk dapat kita ingat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita teruskan dengan surah Al-Qalam. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qalam diambil dari kata yang terdapat di ayat pertama. Ya, wal qalami wa ma yasturun. Dan diawali lagi dengan huruf fawatinus suwar. Nun. Ini masuk dalam barisan huruf-huruf yang muqatta'ah namanya. Muqatta'ah itu terpotong-potong, ya, terputus-putus. Salah satu namanya adalah fawatinus suwar, pembuka surat. Yasin, Toha, Qaf, Nun, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Yang panjang apa? Nah, surah Maryam kan? Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. 5 huruf. Itu yang terpanjang itu. Kebanyakan cuma 2 dan 3. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha, Mim. Ya. Sekarang Nun. Lajim itu maksudnya. Ya. Lajim bukan nih? Iya. Jadi membacanya cukup menyebut hurufnya saja. Nun. Nun. Fawatihus suwar. Ada beberapa kunci yang harus kita ingat ketika menyebut fawatihus suwar. Fawatih itu artinya pembuka, suar surat. Jadi fawatihus suwar pembuka surat. Nah, salah satu rahasianya ditemukan bahwa setelah huruf-huruf fawatihus suwar itu selalu berhubungan dengan Al-Quran. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu, Alif Lam Ra Tilka Ayatul Kitabu, Thaha Ma Anzalna 'Alaikal Qur'ana Litashqa. Gitu. Sehingga ada mengatakan bahwa ini merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk memancing rasa ingin tahu. Jangankan orang Indonesia, orang Arab aja bingung apa sih maksudnya nun aja. Iya, nun. Apa sih maksudnya? Nah, tiba-tiba dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Yasin. Apa sih maksudnya? Wal Qur'anil Hakim. Al-Qur'an kan disebutnya. Oke. Jadi ini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang perhatian audiens, ya, mengundang perhatian mitra bicara agar fokus kepada apa yang mau disampaikan, yaitu Al-Quran. Berarti untuk menyampaikan Quran itu harus dengan trik tersendiri, dengan cara tersendiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dilanjutkan lagi dengan sumpah kosong. Nun sudah kita bahas tadi, fawatirus suwar. Wal qalami, wawnya waw sumpah. Waw qasam. Demi.
Kalau wa tadi huruf sumpah qasam, maka qalam ini adalah sandaran sumpah. Sandaran sumpah. Qalam artinya pena. Qalam artinya pena. Wal qalami demi pena. Wa ma yasturun kita buang dulu waw nun. Yasturu mudhari. Satoro yasturu. Ini selalu diterjemahkan sama dengan apa kata artinya? Menulis. Yasturun, mereka tulis. Berarti kalau menulis sama juga dengan yaktubun. Tapi balik lagi bahwa tidak ada dalam bahasa Arab itu kata yang persis sama, pasti punya beda. Saya tidak tahu bedanya. Kalau kemudian ini berarti ada dua sandaran sumpah dong. Oke? Ada dua sandaran sumpah. Ma-nya di sini ma apa berarti? Artinya apa-apa ya kan? Apa-apa yang gitu. Ini bisa disebut juga dengan ma masdariyah. Kalau ini pena, ini bisa diartikan ma di sini ma yasturun, artinya tulisan. Oke? Jadi Allah bersumpah dan menjadikan pena serta hasil dari pena itu sebagai sandaran sumpah. Sehingga dengan bahasa lain, demi pena dan hasil tulisan. Pena adalah alat, yasturun adalah hasil. Jadi demi Allah menjadikan alat dan hasil menjadi sandaran sumpah. Kalau diterjemahkan letteral saja juga mungkin juga apakah bisa dipahami? Dan apa yang telah ditulis gitu. Dan apa yang akan ditulis ya. Mereka tulis. Yang mereka tulis ya. Dan apa yang akan mereka tulis. Gitu. Iya. Demi pena dan apa saja yang akan mereka tulis. Nah ini artinya kan lu masya Allah sama dengan tulisan. Iya. Jadi mereka tulis sama dengan tulisan mereka. Sementara kalau disebut tulisan itu atau mereka tulis, bermacam-macam orang yang menulis dengan berbagai macam ilmu. Ya Pak. Ini kan turun di Arab. Atau Madaniyah disamakan. Kalau di Arab pada zaman turun sudah dikenal atau disambut. Saya belum pernah dengar makanya pakai sumpahnya pena dan tulisan. Ya. Secara apa namanya? Alami sudah ada tulisan. Ya, maka Zaid bin Sabit itu termasuk sekretaris Nabi. Ya, yang menulis di pelepah korma, yang menulis di bebatuan, gitu. Ya. Nah, mungkin belum umum. Jadi seakan-akan ayat ini mengangkat bahwa betapa pentingnya alat dan hasil. Kan gitu?
Alatnya itu ini. Hasilnya adalah tulisan. Mereka ini mewakili siapa? Karena ini awal kalimat kita tidak tahu siapa merekanya. Wa ma yasturun, dan apa saja yang mereka tulis. Ya apa nanti kalau kita lihat di ayat lanjutannya, mereka di sini adalah kaum musyrikin. Tapi ayat lanjutannya ya. Jadi bukan di ayat ini, saya tidak berani jawab juga kalau mereka yang masuk di sini adalah kaum musyrikin. Ya. Tapi biasanya kita untuk mencari mereka itu kan cari kembali ke ayat sebelumnya. Sementara ini ayat. Ya ayat pertama gitu. Nah kalau di ayat selanjutnya itu berkaitan dengan cercaan kaum musyrikin terhadap Nabi. Ejekan kaum musyrikin terhadap Nabi. Salah satu di antaranya Nabi disebut Majnun. Gitu. Apakah ini mereka di sini menyambung ke ayat sesudahnya? Ya, yaitu mereka itu kaum musyrikin. Tapi akan ada titik temu nanti, akan ada titik temu. Wallahu a'lam. Tersembunyi di ayat sesudahnya. Di ayat sesudahnya, gitu. Tapi kita balik lagi. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Mereka tulisnya itu dalam bentuk mudhari. Artinya hasil tulisan sampai nanti hari kiamat. Kan itu demi alat dan hasil tulisan, demi pena dan hasil tulisan mereka sampai hari kiamat. Itu yang menarik penggunaan kata yasturun, mereka tulis. Tulisan itu maksudnya catatan amal baik ini gitu. Ya? Catatan amal baik gitu. Enggak? Bukan. Ini karena tidak ada pengkhususan, maka kita tetap terjemahkan secara umum. Yang perlu dikaitkan adalah yasturun dengan al-qalam. Jadi bukan catatan amal di sini, ya, gitu. Semuanya, apapun yang mereka tulis. Nah, kalau di dalam tadi awal mengatakan bahwa kalau ada huruf khawatir suar, pasti sesudahnya berhubungan dengan Al-Qur'an. Tadi baru saya dapat kiriman video singkat pidato seorang kepala sekolah ketika wisudawan murid-muridnya. Menarik kalimat ini. Ini buku matematik, ini buku kimia, ini buku sejarah, ini buku sastra, ini buku biologi, ini buku macam-macam. Buku ini baru dulu ketika kalian masuk. Sekarang buku ini telah rusak. Selesai dari sini, buku ini akan kalian jual atau buku ini akan kalian jadikan hadiah buat orang lain. Keren pembukanya. Ya, diulang lagi. Ini buku matematik, ini buku fisika, ini buku kimia, ini buku biologi. Sama kan kalau kita sekolah di kelas. Makanya apalagi ada sekarang. Tahun yang ini sama tahun yang lalu bukunya beda lagi. Kalau dulu kan tahun sekian bukunya sama. Ya jadi kalau yang kita punya anak kayak saya 4 orang, tinggal diturunin aja tuh. Itu adiknya. Kalau sekarang adiknya bukunya udah harus penerbit yang beda. Beli lagi. Isinya sama. Belum ada digital. Isinya sama, tapi dibolak-balik. Nah dibolak-balik kan ya tahu lah tidak judul akhirnya. Judul akhirnya kita tahu lah. Ini kan soal bisnis. Siapa yang memenangkan tender gitu, penerbit mana yang memenangkan tender kan itu. Mengapa harus pakai penerbit ini dipertegas gitu. Kita balik.
Nah setelah si kepala sekolah menyebutkan itu semua, setelah kalian diwisuda hari ini, maka mulai hari ini buku-buku itu menjadi buku-buku usang yang mungkin akan kalian simpan, yang mungkin akan kalian hadiahkan, atau ada sebagian yang menjual di rosokkan. Tapi ini Al-Quran, betul? Masuk ke ininya? Jadi ada Pembukanya tadi, keren banget. Tapi ini tidak akan pernah menjadi kitab usang, betul? Dari dulu kita lahir sampai nanti kita meninggal, bahkan lahir lagi generasi selanjutnya, ini nggak akan pernah menjadi kitab usang. Buktinya sudah 14 abad. mungkin itu kesimpulan dari. Nah ini nih barangkali ini korelasinya dengan sini. Jadi tulisan kalian sehebat apapun si penulisnya, sehebat apapun alat tulisnya, tidak akan pernah bisa menyamai itu. Paham? Ada dapurnya di situ gitu. Iya, karungnya. Jadi bukan hanya sekedar menjadikan alat dan hasil itu sebagai sandaran sumpah. Kan ini kan kalau kita pahami sederhananya, oh nggak perlu kita bahas panjang lebar itu kan cuma sandaran sumpah. Sama juga dengan wattini wazaitun, demi buah tin dan zaitun itu kan cuma sandaran sumpah. Wal asr, demi waktu asar, itu kan cuma sandaran sumpah. Tapi setelah kita buka kita lihat bahwa siapapun yang menulis itu barangkali mengapa merekanya tidak dipertegas. Ya, siapapun yang menulis dan apapun hasil tulisannya tidak pantas dan tidak layak untuk disandingkan dengan ini. Fahim? Itu dia. Makanya tadi saya pas banget itu momentumnya. Buku kimia yang kalian beli dulu baru 3 tahun kemudian menjadi buku usang, atau setahun kemudian akan menjadi buku usang. Saya 4 dus besar Pak, 4 orang anak, ya itu dengan buku-bukunya 4 dus besar itu. Mana bukunya masih bagus, rapi bukunya. Iya betul. Mau diapain? Ujung-ujungnya kita buang supaya ada hasil dikit ya jual ke loak kan gitu. Nah itulah wama yasturun, oke? Dan tidak akan pernah sama dengan ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Lagi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tinggal 51 ayat. Yasturun tu'ta, ya. Kalau ta yasturun pakai ta, apa artinya? Sataro berarti kata dasarnya. Apa arti sataro? Apa? Menutup. Jadi salah baca huruf to-nya. Yasturun jadi ta, dan apa-apa yang kalian tutup itu udah nggak nyambung itu dah. Ya, demi pena dan apa-apa yang mereka tutup. Yastu, ya.
Ayat kedua. Beda makhluknya. Istighnanya. Ma dua harokat bertemu dengan alif jadi 5. 5 ya. Ma ya, manafiyah di sini. Manafiyah. Kalau tadi ma masdariyah, ini manafiyah. Ma artinya tidak, anta engkau. Binikmati dengan nikmat. Ya. Dengan nikmat saja. Binikmati. Rabbika, Rabbmu, Tuhanmu. Ini idhofah. Nikmatu Rabbi, asalnya nikmatu Rabbi, kemudian Rabbuka menjadi Rabbika karena ada harful jar. Bi majnun, bi termasuk majnun, orang yang gila. Di sini termasuk huruf jar, Pak. Jar. Huruf jar. Jadi ada 2 huruf jar. Bi nikmati, bi majnun. Itu majnun itu asalnya apa? Majnun Majana. jana. Maka huruf jim dan nun itu kalau dikumpulin semua maka menjadi jannah. Variasi. Janin. Jannah. Majnun. Keseluruhannya mempunyai kesamaan tersembunyi dan tidak terlihat. Saya sudah sering sebutkan, kalau disebut jannah, kebun, itu kebun itu baru bisa disebut jannah kalau dia mempunyai pepohonan yang rindang, sehingga ketika dilihat dari atas itu tanahnya nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma dahan yang bersusun dan dedaunan. Nah itu baru disebut jannah. Sehingga kalau kita menemukan kata jannah dalam Al-Quran, baik diartikan kebun maupun diartikan surga, itu kesannya sama-sama adem. Jadi kalau pepohonan jarang-jarang atau tidak rindang, kalau dilihat dari atas masih jelas tanah di bawah, maka itu secara bahasa belum bisa diartikan dengan jannah. Janin, jin, tidak terlihat kan? Jin juga tidak terlihat. Majnun juga tidak terlihat. Majnun apanya yang nggak terlihat? Akalnya. Majnun yang tidak terlihat adalah akalnya. Kalau makna binya sendiri menjadi apa ya? Bi apa nama? Binikmati. Ini 2 huruf jar bi yang kedua-duanya mempunyai fungsi yang beda. Kalau ini hampir sama dengan bibi yang lainnya yang termasuk misalnya bil muslimin. Nah misalnya
Ini bi artinya termasuk, masuk dalam kelompok. Sementara bi ini bisa diartikan asbab. Apa artinya? Sebab-sebab. Jadi binikmati rabbika disebabkan karena nikmat dari Tuhanmu, anta tidak majnun. Sehingga kalau kita simpulkan di sini, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari majnun? Maka carilah nikmat itu dalam rangka ini. Nikmati rabbika. Nah, ma di sini tadi manafi kan? Tidak. Menidakkan apa? Menidakkan tuduhan. Sehingga ma di sini bisa berfungsi sebagai bantahan. Kepada kaum musyrikin, penguatan terhadap Nabi. Kan kaum musyrikin menyebut Nabi majnun. Jadi ada dua. Pertama, klarifikasi ke kaum musyrikin. Kedua, meyakinkan Nabi. Enggak. Bahasa kita begitu. Engkau tidak majnun. Apa yang membuat engkau tidak majnun itu? Nikmati rabbika. Nyambung nggak? Belum, Bang. Belum. Siapa? Ma-nya ini adalah ma tidak manafi untuk menangkis tuduhan kaum musyrikin yang menyebut Nabi Muhammad majnun. Sehingga seakan-akan Allah, kalau Allah mengatakan kepada kaum musyrikin, kamu jangan mengatakan Muhammad majnun, dia tidak majnun. Satu. Kedua, ma'anta ini kan lebih kepada nabinya. Begini, dalam bahasa manusia kan kalau berkali-kali disebut ente majnun, lama-kelamaan emang saya majnun ya? Iya. Benar. Lama-kelamaan kan akan minimal kita mikir. Gitu. Makanya ditegaskan ada Allah, ma anta bi nikmati rabbika bi majnun. Karena nikmat Tuhanmu engkau tidak majnun. Betul? Nah, ini berarti yang kedua ini untuk menguatkan, meyakinkan Nabi bahwa tuduhan mereka itu salah. Berarti sebelum ini atau di ayat yang atau di surat yang lain itu sudah muncul tuduhan gitu, Pak. Iya. Jadi sebelum surat ini. Iya. Jadi ayat ini tidak menyebutkan urutan ceritanya, bagaimana Nabi disebut sebagai majnun. Tiba-tiba muncul tadi ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Nah, poin yang bisa kita ambil tadi adalah bahwa kita bisa terhindar dari majnun kalau bersama nikmati rabbika. Apa tadi? Nikmat Tuhanmu. Nah, mengapa nikmat dengan Tuhan itu diidofahkan? Karena menyatu satu pemahaman, satu arti, satu makna. Nikmat Tuhan. Ya. Nikmat Tuhanmu. Ya. Gitu. Kita coba buka surat Salah satu ini yang kepemilikan. Nikmat milik Allah. Nah, kalau diartikan idhofah di situ sebagai kepemilikan, maka berarti ada nikmat yang bukan berasal dari roh. Kita coba lihat surat Al-Haqqah ayat 49.
semakin dalam. Al-Haqqah sudah kita bahas. Ayat 49. Ya. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubiza bil 'ara'i wa huwa madhmum. Ketemu ayatnya? Al-Haqqah atau Al-Haqqah. ayat 9 wa inna. 49 bukan. Oh, maaf. Surat Al-Qalam ini maksud saya. Sengaja biar. Oh, Masih pagi, Pak. pagi-pagi. Mungkin Laula ya, laula. otak memang agak sudah terlalu lelah ini. Terlalu banyak. Laula ya, surat Al-Qalam ayat 49. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih. Ini cerita tentang Nabi Yunus. Kalau Nabi Yunus tidak mendapatkan nikmat dari Tuhannya, ingat Nabi Yunus yang dibuang lempar ke laut? Ya. Kalau Nabi Yunus tidak mendapatkan nikmat dari Tuhannya, lalu bizabil araq, pasti kami lemparkan dia ke tanah yang tandus. Satu. Kedua, wa huwa madhmum, dan dia akan tercela. Ini dua ini. Nubiza bil araq, araq itu artinya tandus. Dalam bahasa orang kantoran sekarang namanya kering. Karena ada tempat kering, tempat basah. Araq ini artinya kering ini. Berarti berkaitan dengan kehidupan. Kami akan lemparkan Nabi Yunus itu ke tempat yang kering, tempat yang sulit. Wa huwa mazmum, dan dia tercela. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih, kalau saja Nabi Yunus tidak mendapat nikmat dari Tuhan. Berarti karena Nabi Yunus dapat nikmat dari Tuhan, maka Nabi Yunus tidak dilemparkan ke araq dan Nabi Yunus tidak mazmum. Mazmum tadi tercela, lawannya mahmud. Mahmud artinya terpuji. Kalau tadi araq itu tandus, maka yang didapati adalah jannah. Paham? Gitu. Tercela di sini apakah bisa diartikan ke dosa? Berdosa. Karena di surat-surat lain sudah muncul tercela ini dosa. Tercela ini berkaitan dengan akhlak, Pak. Iya, berkaitan dengan akhlak. Jadi kalau araq tadi berkaitan dengan kehidupan ekonomi, sementara mazmum itu berkaitan dengan akhlak. Nah, ayat ke-49 ini menyimpulkan berarti yang bisa mengeluarkan seseorang dari kesulitan ekonomi adalah nikmat dari Tuhan. Yang bisa membuat seseorang terpuji adalah nikmat dari Tuhan. Yang bisa membuat orang tidak majnun adalah nikmat dari Tuhan. Berarti ketiga-tiganya dengan nikmatun min rabbih. Nah, sekarang kan berarti yang jadi soal kita adalah soal nikmatun min rabbih-nya. Sekarang contoh begini. Ini kita sama-sama makan ya. Sama-sama makan. Saya makan di warteg 15.000. Tapi uang halal ya. Habis manggul. Saya dapat manggul, bawa makan halal itu, Pak. Enggak ada unsur penipuan. Yang satu makan di resto 2,5 juta. Sama-sama nikmat nggak? Sama.
Bisa nggak keduanya disamakan? Sama apa dalam rangka apa? Pandangan siapa dulu? Nah, dalam hal kenikmatan dua orang ini kan sama-sama nikmat nih. Ya. Bahkan dapat dipastikan orang yang makan di resto tadi pasti meyakini dia lebih nikmat dibandingkan yang makan di warteg. Padahal belum tentu. Nah, karena di sini tadi dari dasar yang haram, kan gitu. Nah, ini yang akan mengantarkan nanti mazmum. Ini yang mengantarkan ke majnun. Faham? Ini yang mengantarkan ke arok. Tapi kalau yang tadi yang makan 15.000, ya, itu modal tempe orek, telur dadar, Tempe goreng enak. ya, tempe orek, telur dadar, itu. Nah, ini akan membuat orang menjadi apa? Terhindar dari majnun. Kan semua orang memburu kenikmatan. Cuman ada kenikmatan yang disandarkan kepada Tuhan, ada kenikmatan yang tidak disandarkan kepada Tuhan. Makanya tadi idhofah itu berarti kepemilikan. Maka di sini selalu nikmatum min rabbihi. Sama artinya. Ya, Artinya sama, nikmat itu sama. sama. Iya sama. Jadi nikmat yang disandarkan itu nikmat yang berasal dari Allah. Satu, yang kedua mencarinya juga dengan rambu-rambu yang ditentukan oleh Allah. Tapi kalau mencari kenikmatan tanpa rambu-rambu itu tidak bisa juga disebut nikmatum min rabbi. Itu nikmat apa? Ya, Itu nikmat apa? Nikmat relatif. Semu. Nikmat relatif. kalau kita bawa ke dalam konteks lain, ada begini. Itu namanya lahibun walahun. Permainan dan senda gurau. Itu artinya kenikmatan yang sifatnya sebentar. Kenikmatan yang sifatnya sebentar. Kita contoh misal begini. Ketika barang yang haram kita makan, kemudian tumbuh daging dari yang haram itu, maka nanti bukan hanya sampai situ. Daging dan tulang yang tumbuh dari yang haram itu akan sulit diajak sujud. Jadi barang haram itu nanti berdampak kepada sulit untuk diajak sujud. Jadi makan itu bukan sebatas sekedar di sini, bukan di situ. Kalau dia anak, nanti anak jadi penurun. Itu kalau diberi yang halal-halal. Ya. Anak yang berprestasi, yang menjadi qurrata ayun. Coba yang diberi yang tadi. Yang uang jajannya unlimited. Bukan dikasih uang, dikasih ini. Kartu kredit. Kartu. Kasih ATM. Dikasih kredit. Kemarin anak saya telepon, ya. Kan anak saya nomor 3 kan lagi skripsi. Ya. Tiba-tiba setelah ngobrol-ngobrol, ya. Kak Papo kayaknya udah gak kuat ya. Kak Papo itu maksudnya anak saya nomor 3. Ini saya telepon dengan nomor 4. Kan dia satu kosan ya di Surabaya. Ketika disebut bilang gak kuat, pikir kita pasti apa gak kuat ngerjain skripsi. Padahal selama ini dia nggak ada kata gitu kayak kalau keluhan gitu. Nggak kuat apanya nak? Aduh ya, nggak kuat uang jajannya. Perasaan dari Sabtu ke Sabtu itu bertahannya luar biasa banget. Saya telepon kakaknya, kenapa nak? Iyalah listriknya bos banget ya. Beli 100.000 10 hari habis, 100.000 10 hari habis. Jadi tadinya saya cerita sedikit, tadinya ketika kakaknya sendiri saya kasih 600 seminggu. Kadang wali saya tambah. Itu uang buat minggu ada itu. Sekarang karena berdua, kalian berdua kasih gope-gope ya. Berarti 1 juta. Kan masaknya ada masak bareng. Tapi karena kesibukan juga akhirnya juga jarang masak, katanya beras beli nggak masih utuh-utuh.
Tiba-tiba adiknya ngomong, Kak Babo kayaknya udah gak kuat ya. Bahasanya gak kuat apa? Tidak kuat dengan cobaan. Gak kuat dengan gopek seminggu. Aduh. Ya udah Pak, udah kali beli ini masak nasi, beli ini. Iya ya, tapi kan kadang-kadang banyak kesibukan di kampus. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kalau orang memahami itu, binikmati rabbika, mengapa selalu dihubungkan dengan nikmati rabbika? Jadi nikmat yang didapat itu bermuara, circle-nya itu tidak keluar dari ketentuan Allah. Nah itu yang menjamin kita nggak akan majnun, itu yang menjamin kita tidak akan arok, itu yang menjamin kita tidak akan mazmum. Berarti kalau dibalik, kalau mencari kenikmatan di luar dari circle Allah itu, lingkaran Allah itu, dengan cara yang tidak mengindahkan halal dan haram, nauzubillah min dzalik, itu barangkali yang banyak bikin majnun. Itu yang banyak membuat orang arok. Itu yang banyak membuat orang mazmum, tercela pada akhirnya, walaupun terpuji di awalnya. Fahim? Ya Pak. Ini barusan tadi kepikir saya salah atau tidak. Kalau di Al-Fatihah itu kan ada ayat yang memberi contoh, Allah memberi contoh kepada kita untuk berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita diberi petunjuk ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Cuman pada waktu kita membaca itu, mungkin dalam hati kita berpikir, oh Allah ngasih contoh nih, kita berdoa untuk dikasih nikmat. Mungkin pikiran kita yang namanya nikmat itu kemana-mana. Nah, dengan ayat ini seperti penjabaran, meminta petunjuk seperti orang-orang yang mendapat nikmat itu. Nah, nikmatnya itu seperti apa definisinya? Salah satu diantaranya definisinya ini, nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad bla 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 bla, lalu nikmat yang diberikan kepada Nabi Yusuf bla 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 dan sebagainya. Jadi ayat-ayat yang mengatakan nikmat Allah dalam surat-surat yang lain yang menjabarkan nikmat-nikmat Allah itu sebetulnya menjelaskan apa yang ada di ayat 7 dari Al-Fatihah. Sehingga pada waktu kita membaca Al-Fatihah itu sambil baca berdoanya itu berdoa ke makna niat yang benar gitu. Ya. Jadi kalau kan di situ contoh ya. Jadi kita meminta bukan sesuatu yang belum pernah real. Siapa yang an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta itu kan fi'il madhi, telah engkau beri nikmat. Siapa yang orang diberi nikmat itu? Para rasul, para nabi, orang-orang yang soleh. Nah itu orang yang mendapatkan kenikmatan versi Allah. Kan kalau kita lihat misalnya kayaan mana Nabi Muhammad dengan Fir'aun? Nggak ada yang mengatakan Nabi Muhammad kaya, dan tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu susah. Gitu. Dalam perspektif manusia bahwa yang paling enak itu hidupnya banyak nikmat itu adalah Fir'aun. Contoh lain. Ini saya dari hasil nyuri. Kemudian saya berikan makanan. Berani nggak saya dengan percaya diri? Yo, ini adalah nikmat dari Tuhan. Berani nggak? Harusnya enggak. Gitu. Ini habis nyuri uangnya, lumayan dapat banyak. Saya beli makanan, saya pesta makan. Ini adalah nikmat dari Tuhan. Bisa nggak? Dia enggak. Menurut pandangan Umpang-umpang itu, Menurut dia pun juga nggak berani Pak, karena dia tahu juga itu nyuri. kadang-kadang kalau orang gila bilang begitu. Nah, orang gila lah. Majnun.
Contoh begini dah. Ini mengembangkan saja supaya kita dapat melihat dalam ini yang luas. Ibda bisyai'in bi bismillah. Mulai segala sesuatu dengan basmalah. Ini saya mau nyelipin uang nih. Mau maling nyelipin. Pakai bismillah kan? Pakai bismillah nggak kira-kira? Kalau sudah begitu tuh imannya hilang Pak. Nah, makanya tadi kan karena dia tahu itu perbuatan salah, dia tidak mau mengikutsertakan Allah. Di sisi lain dia bagus sebenarnya, dia tahu itu nggak mungkin ada Allah dalam hal yang buruk. Makanya dia tidak pakai bismillah. Gitu. Nah, ini barangkali kalau kita buat klasifikasi tadi, mengapa nikmati itu selalu dihubungkan dengan roh? Siapa orang yang an'amta yang diberi nikmat itu? Para rasul, para nabi. Itu perspektif Allah. Itu betul-betul mendapat nikmat dari Allah. Apa bedanya nikmat dari Allah dan nikmat yang lain? Kalau nikmat dari Allah itu sifatnya bisa dilihat surat Muhammad. Surat 49. Ayat 35 36. Surah Muhammad 47. Wa innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Jika kalian beriman dan jika kalian bertakwa, Allah akan memberikan ujur. Ujur apa artinya? Hadiah. Uang. Ujur dari kata ajrun. Pahala. Ajrun itu satu akar kata dengan kata tajri. Apa itu tajri? Kaya. Mengalir. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ujur satu akar kata dengan tajri. Berarti balasan Allah terus mengalir. Itu. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa dalam hidup ini manusia pasti akan melihat dari sisi tadi. Sementara yang dijamin oleh Allah yang tidak akan membuat engkau majnun adalah segala bentuk kenikmatan yang itu bersumber dari Allah dan mendapatkannya dengan cara yang dihalalkan oleh. Udah itu aja pesan kita. Allah ingin menguatkan Nabi Muhammad tadi. Karena nikmat Tuhanmu, engkau tidak majnun. Supaya Nabi tidak terpengaruh dengan ejekan tadi. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang mencari nikmat bukan di jalan Allah, besar kemungkinan akan jadi majnun. Nah, kita ditontonkan hari ini banyak majnun. Betul? Gila sekarang gila harta, gila jabatan. Oh, lebih spesifik lagi. Ada lagi satu lagi. Gila harta, gila jabatan, ada satu lagi. Gila tahta. Ada kan ada 3 tuh. Wanita. 3 tahta. Nauzubillah min dzalik. Betul? Jadi membuat kita kembali lagi tadi. Contoh yang paling sederhana yang ekstrim saya bilang tadi, ini hasil nyuri, saya mau makan pakai bismillah enggak pakai itu. Karena dia tahu nggak mungkin ada Allah dalam kemaksiatan kan gitu. Makanya berani nggak baca bismillah?
Nah, itu barangkali saya dari mengidentifikasi ada nikmat yang pada dasarnya semua nikmat itu dari Allah kan ya. Cuman ada nikmat yang diridhoi dan disukai oleh Allah, ada yang tidak. Dengan nikmat yang sedikit dan halal itu memberikan jaminan bahwa kita tidak akan pernah majnun. Kedua, kita terhindar dari arok, kita terhindar dari majmum. Ayat ke-48 tadi. Surat ini 49. Surah Al-Qalam. Tambah lagi siapa orang yang sudah diberi nikmat itu, kita bisa buka Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu para nabiyin wa syuhada wa shalihin. Itu kan kalau dibawa dengan ukuran nikmat kita beda-beda. Nabi-nabi itu orang yang diberi nikmat oleh Allah. Pertanyaan, Nabi kaya-kaya nggak hidupnya? Sekarang yang orang yang disebut dapat nikmat banyak siapa sekarang? Untuk apa ini? Pak Edi pergi ngaji, aku yakin pakai Lexus, besok pakai Alphard. Wow, benar dapat nikmat dia. Nah itu kan ukuran orang sekarang. Sementara ukuran Allah itu justru dalam kesederhanaan para nabi itulah orang yang dapat nikmat. Faham maksudnya? Bukan berarti tidak boleh, punya tadi boleh. Selama itu didapat dengan hati yang halal, bagus. Tapi setahu saya nabi yang kaya cuma satu, Nabi Sulaiman. Betul? Dari 25 nabi dan rasul itu yang saya tahu yang kaya cuma Nabi Sulaiman. Nah, nikmati rabbika. Jadi hasil dari ngaji hari ini nanti kalau ketemu nikmat lihat dihubungkan dengan rabbika atau tidak. Ya, dan kita bisa melihat tadi apa saja pengaruh dari nikmati rabbika itu. Yang jelas ayat 2 surah Al-Qalam ini mengajarkan kepada kita orang yang pencari nikmat dengan rambu-rambu Allah maka tidak akan majnun. Kalaupun dia punya banyak harta, dia tidak akan gila harta. Kalaupun dia punya tinggi jabatan yang tinggi, dia akan tidak gila jabatan. Faham? Kalau bi ini termasuk, bi ini menjadi sebab atau cara, ya, supaya terhindar dari maka carilah nikmati rabbika. Satu. Yang ketiga, sekarang akan Allah mengatakan lagi bahwa engkau berada di jalan nikmat Tuhanmu, engkau berada di jalan itu, dan itu yang membuat engkau tidak majnun. Anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Pembelaan Allah terhadap Nabi ketika Nabi diejek.
Ini ayat Allah ingin meyakinkan Nabi. Yang mereka tuduhkan itu nggak benar. Satu, pelajarannya bagi kita tadi, apa yang membuat Nabi tidak majnun? Karena nikmati Rabbi. Nah itu kata kunci yang bisa kita bawa untuk diri kita. Yuk, dari ayat pertama, 2 ayat. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Alhamdulillah. Wa inna ayat 3. Wa inna laka la ajron ghairu mamnun. Nah ini nih ajron lagi. Ini mamnun manna. Dalam Al-Baqarah la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Saya lupa ayat berapa Al-Baqarah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut sedekah wal adha dan menyakiti orang yang diberi. Itu arti yang pertama. Manna manni artinya menyebut-nyebut. Nah di sini artinya terputus. Jadi ghairu mamnun, tidak terputus. Yang kedua, cara Allah menguatkan Nabi, wa inna laka, dan sesungguhnya bagimu Muhammad la ajron, sungguh mendapatkan ajron, pahala. Ghairu mamnun, ghair tidak, mamnun terputus. Ghairu mamnun tidak terputus. Pertama, Allah menghibur Nabi, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, engkau tidak majnun. Kedua, wa inna laka,
dan sesungguhnya untukmu Muhammad la ajran ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Untuk meyakinkan Nabi lagi bahwa apa yang Nabi lakukan bukan bagian dari perbuatan majnun. Ini yang kita saksikan adalah salah satu cuplikan betapa harmonisnya hubungan Allah dengan Nabi. Ketika Nabi diejek, maka Allah segera turun tangan. Ya. Dan biasanya Nabi kalau pribadinya yang diusik, Nabi nggak pernah mengklarifikasi. Ya. Nabi tidak pernah mengklarifikasi. Nabi nggak pernah terganggu kalau pribadinya diganggu dengan difitnah. Tapi ketika Allah yang diganggu, maka Nabi membela. Begitu juga Allah. Ketika nabinya diganggu, maka Allah tampil membela. Ini intan surullah yansurkum. Jika kalian tolong Allah, Allah akan tolong kalian. Harmonisasi hubungan Allah dengan Nabi Muhammad SAW itu bisa kita lihat di sini. Yang kedua, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Untuk meyakinkan Nabi bahwa apa yang Nabi lakukan itu adalah benar dan itu akan mendapatkan ajron tidak terputus. Ajrun mamnun. Ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Ya. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Lagi. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Ya. Hafal? 3 ayat. Nun, ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Tinggal 49 ayat ini. Iya? Kan 52 kan? Kurang 3. Alhamdulillah. Apa yang kita dapat di sini, betapa sayangnya Allah kepada Nabi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meluruskan kepada Nabi bahwa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Pelajarannya bagi kita bahwa supaya kita terhindar dari majnun, ya. Kalau gila dalam bahasa Inggris apa? Crazy. Crazy. Mad gila juga enggak? Apa bedanya crazy sama mad?
yang ODGJ itu crazy itu apa tuh? Gila akal itu. Kalau bahasa Inggrisnya pakai crazy atau pakai mad? Crazy. Mad kan? Pakai ODGJ. Itu mad itu bukan crazy. Tapi kalau dia crazy, paham? Iya. Ditranslate untuk dua-duanya Gila akal, gila ingatan. gitu. Gila, crazy boy. Oh, crazy man. Nggak ada yang bilang, mad man. Nggak nyambung gitu. Itu salah satu contoh ya. Sama-sama diartikan gila, tapi yang satu beda. Ya. Ya. Banyak orang dalam gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu namanya stres. Stres itu dari level paling ringan sampai paling tinggi. Gitu. Level paling ringan biasanya selalu gitu. Gitu. Itu paling ringan. Hati-hati jangan sampai terus sampai yang berat nanti. Ya, nauzubillah min dzalik. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir hati menjadi tenang. Insyaallah terhindar dari stres. Kalau sudah terhindar dari stres, insyaallah terhindar dari segala macam keburukan penyakit lainnya. Amin. Ya rabbal alamin. Makanya Allah sayang dengan kita, bentengnya itu ya hati. Bentengnya hati. Karena yang akan kita hadapi dalam hidup ini pun macam-macam. Silakan datang silih berganti, tapi ini benteng kita kokoh. Gitu. Oke, sampai Sabtu depan insyaallah. Kita tutup sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum